kita bisa bikin n gitu. Nah, dan salah. Jadi ntar kalau misalnya ada yang OC, kita tinggal bikin NI plus sama NI min kayak yang kita bulat tadi. Terus ya dilakukan penghapusan kayak yang tadi di awal itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak boleh lihat SI min tadi rumusnya. SI min, ya itu. Kasih Mbak. Oke. Sudah? Atau masih ada yang ketinggalan? Oke, untuk Excel-nya nanti bakal di-upload di Google Drive. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Iya, Indra Mandika, silakan. Halo Kak, kalau nilai S itu emang harus cari dari R bar per 2 atau misalnya kalau udah dikasih tahu misalnya standar deviasinya berapa pakai yang udah dikasih tahu aja? Ya, kalau udah di state di soalnya ada standar deviasi berapa, itu pakai yang udah di state itu. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, baru kita pakai estimasi. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi?
Mbak mau tanya dong, Mbak. Iya, Lina. Iya, Mbak. Kalau misalnya nanti itu ditanyain estimasi standar deviasi itu pakai rumus R bar per D2 atau pakai rumusnya standar deviasi itu ya, Mbak? Ya, kalau buat yang kayak gini, kalau nilai datanya individu itu pakai yang R bar per D2, jadi kayak yang estimasi varian di diagram IMR. Tapi misal kusam terus dapat datanya subgroup, itu pakai ini bisa pakai yang bentar aku apa yang ada di estimasi varian di diagram X bar F. Aku lupa. R bar per D2. Iya itu. Kalau misalnya datanya ada subgroup, itu nanti S-nya itu R bar per D2. Mungkin bisa dicoba, itu kan ada data yang subgroup kan ya. Oke, aku share screen ya. Sudah kelihatan? Udah, Mbak. Udah ya? Oke. Oke, misal ini kan udah ada data misalnya S1, S2, sampai S4. Nah, jadi tergantung banyaknya X. Kalau misalnya X-nya 4, berarti kan bisa pakai R. Kalau misalnya lebih dari 10 itu pakai S. Kayak gitu. Jadi untuk S-nya itu menyesuaikan dari banyaknya subgroup. Kemudian bedanya itu di ini, K-nya itu K kecil, untuk K besar, untuk perhitungan K besar, itu K kecil dikali S dibagi akar dari subgrup, ukuran subgrupnya. Gitu. Itu untuk K sama H-nya, K besar dan H besarnya. Seperti itu. Iya? Oke. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, bisa tanya aja. Oke. Aku lanjut ya. Makasih, Mbak. Oke. Ini aku lanjut share screen. Apakah udah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Jadi untuk minggu ini itu ada modul 2. Untuk ketentuan modulnya itu yang pertama modul dikerjakan dalam format paper, itu kita udah bahas kemarin ya untuk format papernya kayak gimana gitu. Jadi harapannya untuk modul 2 ini bisa lebih baik lagi. Kemudian ini untuk equation-nya ditulis dengan menggunakan meta. Kemudian untuk ketentuan selanjutnya dari data yang ada, lakukan analisis keempat diagram kontrol, yaitu P, NP, C, dan U. Kemudian dilakukan analisis menurut Shewhart sampai kapabilitas. Jadi sampai kapabilitas proses, diagram Pareto, dan Ishikawa. Itu udah dijelasin juga sebelumnya ya. Kemudian apabila ada OOC, itu dilakukan penghapusan maksimal 2 kali. Dan gambar yang dicantumin di paper itu yang awal sama akhirnya aja. Untuk yang lainnya itu dimasukin di lampiran. Kemudian melampirkan dokumentasi saat melakukan pengamatan data. Nah, untuk ketentuan datanya, data yang digunakan itu data cacat pada snack dengan budget sesuai dengan kemampuan.
data tidak sama antar kelompok. Jadi diusahakan untuk masing-masing kelompok itu beda. Kemudian misal data tidak berdistribusi binomial dan kosong, itu bisa diasumsikan saja. Kemudian data harus memenuhi asumsi acak. Apabila tidak memenuhi keacakan, itu bisa dilakukan pemeriksaan pada subgrup. Nah, jadi ini kita tentuin buat jenis cacatnya. Jadi diusahain kalau misalnya snacknya itu kayak misalnya wafer atau coklatos gitu ya, untuk merek nggak apa-apa. Ya contohnya kayak gitu karena di sini ada keutuhan isi jajan gitu. Untuk patah, remuk kayak gitu. Jadi kalimat